Selamat tinggal 2024 dan selamat datang 2025. Pada video kali ini kita akan membahas dan juga menganalisa pergerakan market kripto khususnya Bitcoin dan juga altcoin khusus untuk bulan Januari 2025. Kita juga akan membahas momentum-momentum apa aja sih yang sekiranya akan berpengaruh dan juga berdampak pada harga Bitcoin dan juga altcoin. Nah, untuk bulan Januari 2025 ini kira-kira proyeksinya lebih ke arah mana nih teman-teman? Apakah bullish atau justru bearish? Nah, seperti teman-teman ketahui ya, pada bulan Desember 2024, aku sudah sempat membuat salah satu video khusus ya, dimana sebelum-sebelumnya juga aku udah sempat membuat analisa untuk Oktober, November, September, dan lain-lain. Biasanya setiap bulan aku kasih analisanya tersendiri teman-teman. Oktober, November, di sini kita masih sesuai dengan historical harga Bitcoin pada tahun 2020 ya, setelah dia mengalami halving, di mana memang Oktober November itu sama-sama mengalami kenaikan. Oktober hampir 11% dan November hampir 40%. Nah, tapi untuk yang bulan Desember itu seperti yang teman-teman ketahui ya, aku membuat analisa sebenarnya masih ragu-ragu gitu ya, lebih ke arah 50-50. Karena memang Desember itu kalau secara histori dia banyak merah juga teman-teman kalau kita lihat ya. Jadi kayak 5 merah, 5 hijau seperti itu. Sehingga di bulan Desember kemarin aku nggak terlalu pede gitu ya untuk membuat analisa. Dan surprisingly ternyata memang untuk Bitcoin di bulan Desember 2024 kemarin dia mengalami koreksi teman-teman ya, sebanyak minus 2,85%. Artinya memang Bitcoin di bulan Desember itu kinerjanya nggak terlalu baik ya seperti bulan-bulan sebelumnya. Dan bisa dibilang juga kemarin kita melihat koreksi yang lumayan juga ya pada Bitcoin dan juga altcoin. Ya semoga aja itu sudah berakhir ya teman-teman. Dan dengan bergantinya tahun kita juga bisa mengharapkan adanya pergerakan yang lebih baik lagi untuk pasar kripto. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana proyeksi harga Bitcoin dan juga altcoin di bulan-bulan berikutnya setelah Desember terlewati. Bisa dibilang Desember ya udahlah ya kurang begitu baik. Untuk Januari di 2025 kita pakai historical di tahun 2021 ya teman-teman. Jadi ini after halving ya, kita pakai histori siklus sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan di Q1 2021 setelah halving dia 3 bulan berturut-turut mengalami kenaikan. Jadi udah mulai koreksi itu di bulan April menjelang Mei ya, dan koreksi besarnya itu terletak pada bulan Mei 2021. Nah, untuk Januari ini kalau misalnya kita menggunakan pergerakan di 2021 sebagai referensi, maka adanya potensi untuk Januari 2025 bisa mengirim harga Bitcoin pada kenaikan. Ya, adanya potensi sekali lagi teman-teman kalau kita melihat dan berkaca pada histori di 2021. Bagaimana dengan 2017? Kalau untuk 2017 sendiri sih sebenarnya tidak terlalu positif ya untuk Januari siklus sebelum-sebelumnya itu, dimana memang justru malah Bitcoin mengalami minus sebanyak 0,04%. Bagaimana dengan Januari kali ini? Kalau kita melihat tadi berdasarkan siklus 2021 kan positif ya, hijau. Nah, kira-kira momentum apa yang mungkin bisa mendorong harga Bitcoin itu bisa mengalami kenaikan? Seperti kita ketahui teman-teman, pada bulan November lalu ada salah satu peristiwa besar di mana harga Bitcoin mengalami kenaikan hampir 40% akibat dari momentum positif tersebut. Apa momentumnya? Yaitu pada tanggal 5 November 2024 kita sudah sama-sama menyaksikan pertarungan antara Kamala Harris dan juga Donald Trump. Dan akhirnya Donald Trump itu kan memenangkan pemilihan presiden teman-teman. Nah, pada saat itu juga akhirnya market kripto merespon hal tersebut dengan sangat positif ya. Dimana kita melihat Bitcoin melaju dengan sangat cepat, akhirnya dia juga pertama kali tembus harga tertinggi baru yaitu di level 100.000 US dollar. Nah, sekarang Januari seperti kita ketahui pada tanggal 20 Januari 2025 itu adalah tanggal pelantikan Donald Trump sebagai presiden di Amerika Serikat. Nah, apakah itu akan menjadi salah satu momentum besar dan juga positif yang akan mempengaruhi harga?
Kalau kita lihat dan berkaca pada histori sebelumnya, ya, itu baru menang pemilu aja kita bisa lihat dampaknya seperti ini, teman-teman ya. Jadi ada possibility untuk Januari ini, di mana didukung dengan terjadinya pelantikan Donald Trump sebagai presiden, itu juga kemungkinan besar akan menunggangi aksi bullish gitu ya pada market kripto, khususnya di sini Bitcoin. Nah, dengan catatan jangan sampai pada saat pelantikan itu atau sebelum pelantikan kita melihat adanya berita buruk seperti itu ya, atau peristiwa Black Swan. Kalau itu terjadi, ya mungkin itu bisa menggagalkan sentimen positif yang bisa dihasilkan dari berita Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat itu, teman-teman. Nah, jadi itu salah satu berita pertama, sentimen pertama yang mungkin bisa kita nantikan dan juga antisipasi, ya mungkin itu bisa memberikan dampak yang positif gitu pada market, terutama pergerakan harga Bitcoin. Selain itu juga kan Donald Trump memilih Elon Musk ya sebagai pemimpin dari Department of Government Efficiency. Nah, mungkin juga di situ bisa ada dampak positif yang dirasakan oleh Dogecoin atau yang lainnya. Yang jelas kalau kita lihat secara sentimen dan juga berita di bulan Januari 2025 ini sebetulnya positif, teman-teman. Dan Donald Trump itu sangat didukung ya oleh komunitas kripto karena dia terkenal sebagai presiden yang memang pro ya, dan memiliki kebijakan-kebijakan yang cenderung mendukung terhadap mata uang kripto, sehingga ini diantisipasi sebagai berita yang positif gitu untuk market kripto. Nah, selain itu teman-teman, di bulan Januari 2025 ini juga ada salah satu peristiwa besar, yaitu berkaitan dengan salah satu exchange terbesar yang sempat mengumumkan kebangkrutannya pada tahun 2022, yaitu FTX. Nah, ini nanti akan kita bahas di video terpisah mengenai bagaimana mekanisme pembayaran ganti rugi dari FTX. Yang jelas sebenarnya udah mulai banyak beredar berita kalau katanya FTX ini mulai akan melakukan ganti rugi pada sekitar tanggal 3 Januari 2025, teman-teman. Nah, kalau seperti itu, bukankah ini akan menjadi berita negatif? Nah, sebenarnya ini juga belum bisa kita klaim, oh ini berita positif, oh ini berita negatif. Tapi menurut kabar burungnya, ketika FTX itu membayar ganti rugi, dia akan membayar dalam bentuk mata uang kripto, teman-teman. Sehingga memang ada possibility, kemungkinan besar ada likuiditas baru yang membanjiri market. Begitu FTX bayar ganti rugi, dan memang untuk total ganti rugi yang akan dia keluarkan itu di atas 10 miliar US dollar, teman-teman ya. Cuma memang sebenarnya ini masih kabar burung ya. Untuk kepastiannya sebenarnya teman-teman bisa ikutin aja berita terbarunya dari FTX, dan nanti juga aku akan update lagi khusus ya untuk FTX repayment ini kira-kira mekanismenya seperti apa. Oke, sekarang kita langsung aja teman-teman bahas dari segi technical analisisnya. Kalau tadi teman-teman sudah sama-sama lihat ya, secara fundamental untuk Januari ini ya not bad lah ya. Didukung juga kan salah satunya ada berita pelantikan Donald Trump di tanggal 20 Januari 2025 nanti, yang mungkin ini bisa menunggangi aksi harga bullish bagi pasar kripto. Nah, sekarang kita bakal lihat apakah secara sentimen, secara narasi dan juga berita relate dengan teknikalnya ataupun secara analisa harganya. Sekarang kita bakal lihat di sini, teman-teman. Kemarin itu di beberapa video yang lalu kita sempat dibuat takut ya dengan Bitcoin, dengan pergerakan harganya juga. Pertama, kenapa kita harus antisipasi? Kemarin aku udah sempat sama-sama jelasin ke teman-teman adanya possibility pembentukan rising wedge, lalu yang kedua head and shoulders. Tapi sekali lagi teman-teman ya, untuk analisa market itu bisa berubah kapanpun, dan tidak menutup kemungkinan analisa kali ini juga nantinya bisa berubah lagi. Karena sekali lagi kalau teman-teman mungkin trading di pasar futures pasti paham akan hal ini, bahwa market itu dinamis. Kita nggak bisa terlalu bias dengan pemikiran kita sendiri. Kalau misalnya hari ini kita bullish, belum tentu besok kita masih bullish. Bisa jadi besok udah berubah jadi bearish. Dan kalau hari ini misalnya aku pribadi memiliki pandangan bearish, belum tentu juga besok masih bearish, karena market itu dinamis dan ada sekelompok orang gitu ya yang menjadi market maker gitu di belakangnya, yang memang memainkan pergerakan harga sedemikian rupa. Jadi kita harus selalu up to date, teman-teman.
terhadap perkembangan dan juga pergerakan harga. Ya, jangan cuma hari ini, oh saya udah dapat analisanya, Bitcoin akan ke sini. Terus ya udah kita nggak update-update lagi. Nggak bisa seperti itu ya, tapi kita harus selalu mantengin chart gitu, ini arahnya mau kemana. Nah, cuma mungkin sebagian dari teman-teman ada yang membantah kayak, ya udah, saya nggak peduli market mau kemana kek. Saya itu adalah investor gitu. Investornya juga jangka panjang. Ya udah, itu urusannya lain lagi teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan update. Di sini kalau teman-teman perhatikan, Bitcoin itu sudah mengalami breakout. Ya, dan mungkin teman-teman juga familiar dengan pola ini, yang sebenarnya ini pola terbaru yang aku temukan ya pada chart Bitcoin. Sekali lagi market dinamis, dia bisa berubah kapanpun. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, Bitcoin itu sudah mengalami breakout dari area resistensinya yang sebelumnya itu di 94.000. Nah, di beberapa video lalu aku sempat sebutkan ke teman-teman bahwa area krusial dari Bitcoin itu adalah 100.000. Jadi kalau misalnya Bitcoin itu belum bisa kembali lagi ke level 100.000 US dollar, maka di situ kita masih harus melakukan antisipasi teman-teman ya. Karena apa? Ada possibility Bitcoin bisa mengalami tekanan lebih lanjut. Tapi apabila Bitcoin sudah mulai diperdagangkan di atas 100.000 US dollar, maka kemungkinan besar kita akan melihat rally berlanjut pada harga Bitcoin. Nah, bagaimana mengukur pola ini? Sebenarnya pola ini sederhana ya, kita tinggal ukur saja. Ini ada yang bilang falling wedge, ada yang bilang juga triangle chart pattern. Ya cuma itulah ya, apapun namanya, yang jelas ini mengisyaratkan adanya potensi bullish teman-teman. Nah, dari pola ini kalau kita ukur, Bitcoin itu kemungkinan besar akan kembali lagi ke atas 100.000 US dollar, bahkan mungkin bisa kembali lagi ke ATH-nya yang kemarin di 108.000 US dollar teman-teman. Nah, ini hanya sekedar analisa dan opini aku ya, jadi teman-teman jangan telan mentah-mentah. Kembali lagi disclaimer, aku hanya membagikan apa yang aku temukan. Salah satunya untuk analisa harga Bitcoin terbaru ya, terupdate. Jadi di sini kalau kita lihat sebelumnya Bitcoin udah ada percobaan breakout ya, dia sempat ke 95.000 tapi kembali lagi akhirnya dia jatuh, retest lagi. Kemudian sekarang lagi percobaan retest teman-teman ya. Nah, kemungkinan besar kita akan menghadapi beberapa trigger. Pertama di area 95.000, kemudian yang kedua di 97.000, lalu berikutnya adalah di 99 sampai dengan 100.000. Nah, setelah ini mungkin kita akan melihat apabila Bitcoin sudah berhasil breakout di atas 99.000, maka ada possibility selanjutnya Bitcoin akan menuju ke angka 103.000 sampai dengan 108.000 seperti yang sudah dicapai sebelum-sebelumnya teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman ya, analisa ini bisa berubah kapanpun. Jadi kalau misalnya teman-teman masih melihat, oh Bitcoin masih diperdagangkan di atas 94.000 nih, artinya itu analisanya masih berjalan. Cuma kalau misalnya teman-teman sudah melihat pergerakan Bitcoin kembali diperdagangkan di bawah 91.000, maka berarti dia akan merealisasi pola head and shoulders-nya itu teman-teman. Yang mana seperti yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya, itu bisa mengirim pergerakan harga Bitcoin untuk kembali di bawah 90.000. Artinya bisa menuju ke 88 sampai dengan 85.000. Namun kalau itu tidak terjadi, maka ya sudah, berarti koreksi sudah selesai dan kemungkinan besar kita akan melihat fase recovery pada Bitcoin dan juga altcoin. Dan di sini juga teman-teman perhatikan ya, untuk pergerakan dari Bitcoin dominance-nya juga sudah mulai terjadi rejection dari area resisten. Ini sebenarnya udah kita buat analisa tuh dari 15 Desember ya. Kalau kalian perhatikan ini garisnya aku belum rubah sama sekali. Dan dia sudah mulai reject di area 59 sampai dengan 60%. Ini kemungkinan besar selanjutnya akan menuju ke 57 sampai dengan 56% teman-teman. Nah, kalau itu lewat juga berarti ada satu support terakhir yang harus ditembus oleh Bitcoin dominance, yaitu di 55%. Itu terjadi, ya udah kita akan sama-sama menyaksikan momentum alt season secara besar-besaran. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Dan jangan lupa disclaimer on, semua ini hanya bersifat
analisa dan juga opini aku pribadi. Bukan saran keuangan dan juga bukan ajakan untuk teman-teman melakukan aktivitas seperti yang aku sampaikan pada video kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, serta sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya.